Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke guys, di video kali ini aku akan ngebahas origin story asal-usul sejarah bangsa Deviant. So bagi kalian yang belum nonton film Eternals, ini video akan spoiler alert banget ya. Jadi aku sudah disclaimer di awal. Jadi bagi kalian yang masih nonton videonya, resiko ditanggung sendiri ya guys. Oke guys, di sini aku akan menjelaskan dari versi komik dan versi movie. So kita akan bahas dulu pertama dari versi komik, kemudian di akhir kita akan bahas versi movie. Deviant pertama kali muncul dalam komik The Eternals isu 1 Juli tahun 1976 karangan Jack Kirby, dan juga muncul pada komik Thor dan Hercules Encyclopedia Mythologica isu 1 September 2009 art by Kevin Serve. Diceritakan jutaan tahun yang lalu di Marvel Universe, Celestial mengunjungi bumi dan melakukan sebuah eksperimen pada hewan kera purba yang menghasilkan 3 ras berbeda, yaitu Eternals, manusia, dan Deviant. Berbeda dengan makhluk ras lainnya, Deviant ini struktur genetiknya lebih buruk dan kacau, mengakibatkan bentuk mereka menyerupai seperti monster yang mengerikan. Namun, tingkat kelahiran Deviant jauh lebih banyak dari ras lainnya dan dapat menjadi ancaman bagi Eternals dan manusia, apalagi ketika mereka dapat menggabungkan dan menciptakan teknologi canggih. Di versi komik, Deviant ini makhluk yang memiliki akal ya guys, bisa berbicara dan memiliki intelijen yang tinggi, berbeda banget dengan versi movie-nya. Sebenarnya dahulu seluruh Deviant itu tunduk dan patuh kepada Celestial, namun semua itu berubah ketika kedatangan host kedua Celestial di bumi pada 1600 sebelum Masehi. Mereka malah menembaki pesawat Starship Celestial yang mereka kira adalah musuh. Para Celestial pun menyerang balik dengan menghancurkan ibu kota Atlantis, yaitu Lemuria, dan memusnahkan hampir seluruh Deviant. Sejak saat itu, ras Deviant menjadi sedikit dan diketahui mereka mulai menyembah Dreaming Celestial. Percobaan terhadap manusia bukanlah satu-satunya bahan eksperimen yang dilakukan oleh Celestial. Mereka juga melakukan hal yang sama kepada para leluhur Skrulls, dan dari eksperimen tersebut menghasilkan 3 ras Skrull yang berbeda, yaitu Prime Skrull, Deviant Skrull, dan Eternal Skrull. Skrull sudah diperkenalkan ya guys di jagat MCU, dan next project ada Secret Invasion yang based on sama Skrull. So kita nggak tahu ini berhubungan atau enggak ya. Pernah diceritakan di komik bahwa Deviant pada pertengahan abad ke-20 menciptakan Damocles Foundation bersama-sama Eternals dan manusia. Mereka mengesampingkan perbedaan dan idealis bangsa mereka. Mereka meyakini bahwa ketiga ras ini perlu menemukan cara untuk dapat hidup berdampingan, yang tentunya akan membawa perdamaian bagi planet bumi. Ketika host keempat Celestial tiba untuk menghakimi bumi, genjatan senjata dengan Eternals berakhir, sehingga Deviants menyerang New York City untuk mengelabui manusia agar menyerang Celestial. Eternals dengan sigap langsung memukul mundur Deviant, namun mereka berhasil menyerang Olympia, rumah para Eternals. Mereka dipimpin oleh Deviant yang hebat, Brother Toad. Para Deviant menimbulkan ancaman sedemikian rupa bagi bumi, sehingga Eternals membentuk Unimind dan menjebak para Deviant pemberontak dalam sebuah energi besar dan membawa mereka pergi keluar angkasa. Tidak seperti Eternals yang memiliki kekuatan celestial dan menggunakan cosmic energy, Deviant tidak memiliki kekuatan cosmic Eternals. Jadi mereka tidak dapat secara fisik menandingi Eternals, kecuali Deviant Tutinax. Sebagai Deviant yang terkuat dari semua Deviant, dia dijuluki Tutinax the Mountain Mover. Kekuatannya termasuk ukuran badan yang besar, kekuatan super, ketahanan stamina, dan sifat refleks menyerang yang luar biasa. Eternals yang tercatat memiliki hubungan percintaan dengan Deviant adalah Tina dan Crow, di mana mereka malah jatuh cinta yang sebenarnya merupakan dosa besar karena mereka ditakdirkan untuk saling membunuh oleh Celestial. Di komik Eternals terbaru 2021, Deviant tinggal di City the Lemurian Mission, sebuah kota tersembunyi layaknya kota Eternals yang lain, merupakan tempat tinggal dari sebagian besar para Deviant. Eternals Tina itu sering banget datang menyelinap masuk ke kota Deviant hanya untuk melampiaskan nafsunya dengan Deviant. Aduh. Deviant juga memiliki banyak nama ya di komik, dan kemampuan mereka itu masing-masing ada ciri khasnya. So ini daftar nama-namanya, kalian baca aja sendiri ya, banyak banget. Di versi movie, Deviant digambarkan sebuah makhluk hidup yang tidak memiliki akal, seperti monster atau hewan buas pada umumnya. Mereka bisa berevolusi dan diciptakan pada awalnya oleh Celestial untuk membunuh predator alami di setiap planet yang ditanami embrio Celestial.
Celestial, sehingga makhluk hidup yang lebih pintar dapat hidup dan berkembang. Namun mereka jadi tidak terkendali dan berevolusi menjadi monster yang mengerikan, malah menyerang makhluk di planet tersebut dan menurunkan populasinya. Belajar dari kesalahan, Celestial pun membuat makhluk lain sebagai lawan Deviant, yaitu Eternals, dikirim ke setiap planet untuk memusnahkan para Deviant. Deviant yang kita lihat di movie Eternals sebenarnya adalah sisa Deviant yang terjebak dan terperangkap di dalam es. Ketika kelahiran Celestial Tiamut dimulai, membuat panas bumi itu meningkat dan akhirnya melelehkan es yang menjebak mereka. Di movie juga ditunjukkan Crow, pemimpin Deviant, baru bisa memiliki akal dan berbicara setelah menghisap kekuatan Ajak dan Gilgamesh. Hal tersebut juga membuat bentuk mereka berubah lebih humanoid. Sangat berbeda sekali ya guys dengan versi komik, di mana memang bentukan Deviant itu memiliki akal dan intelligence yang tinggi. Dan di versi movie ini, Tina dan Crow itu tidak mengenal satu sama lain. Mereka hanyalah sebagai seorang musuh yang siap saling membunuh. Thanos juga bisa dikatakan Deviant loh. Dia sebenarnya adalah anak dari mentors Alars dan memiliki saudara Eros yang kita lihat di post credit scene Eternals. Nggak kayak Eros ya yang rupawan, Thanos mengalami hybrid born, kesalahan genetik yang membuat gennya cacat dan ia mengalami sindrom Deviant sehingga bentukannya itu lebih ke Deviant daripada Eternals. Oke guys, itu dia penjelasan singkat dari aku tentang asal-usul sejarah bangsa Deviant. Aku ngebuat videonya sesingkat mungkin dan seinformatif mungkin ya, jadi tidak terlalu berbelit-belit. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like, subscribe, and don't forget to comment below in this video for what you want to do me on the next content of my video. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa guys.